agenda kedua yaitu membahas hak dan kewajiban perawat dalam Undang-Undang Kesehatan 2023. Dan saya akan memperkenalkan profil singkat narasumber kita selanjutnya, yaitu Nurse Ediar Miharja, sarjana keperawatan MHK, lahir di Lokiram tahun 1975. Beliau berdomisili di Samarinda, Kalimantan Timur. Riwayat pendidikan keperawatan dimulai dari diploma di Akper Pemprov Kaltim, kemudian melanjutkan pendidikan di Universitas Indonesia Jakarta untuk menempuh S1 dan profesi nurse. Beliau juga menyempurnakan dengan pendidikan ilmu hukum, terakhir di Strata S2 Universitas Brawijaya Malang. Luar biasa. Beliau adalah tokoh pendidikan keperawatan khususnya di Kalimantan Timur, di mana sejak 2001 telah menjadi dosen keperawatan dan hingga saat ini menjadi dosen tetap di Fakultas Kedokteran Universitas Mula Warman. Selain itu, beliau juga menjadi dosen tidak tetap di beberapa universitas, antara lain Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur, Universitas Widyagama, Stikes Dirgahayu Samarinda, dan Institut Teknologi Kesehatan Wiyatra Husada. Selain itu, beliau juga aktif di organisasi antara lain PPNI sejak tahun 2002, kemudian hingga saat ini mengemban tugas menjadi Ketua Bidang Hukum dan Kerjasama Himpunan Perawat Manajer Indonesia (HPMI) Provinsi Kalimantan Timur periode 2023 sampai 2028. Kemudian menjadi Ketua Bidang Organisasi Ikatan Perawat Kesehatan Jiwa IPKJ Provinsi Kaltim periode 2022 sampai 2027. Juga menjadi aktif di bidang organisasi dan hukum Perkumpulan Pemberantasan Tuberkulosis Indonesia PPTI Provinsi Kalimantan Timur periode 2019 sampai dengan 2024. Izinkan saya menyapa Pak Ediar. Assalamualaikum, selamat siang Pak Ediar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Irma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian lama tidak berjumpa, hari ini tidak ada yang berubah nih dari wajah beliau, masih kelihatan segar dan muda. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tanpa berlama-lama, saya persilahkan kepada Pak Ediar untuk melanjutkan pemaparan agenda kedua. Silakan Pak. Saya share screen ya. Baik, sekali lagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih moderator yang luar biasa pada hari ini, Mbak Irma Rosita. Ya, kami ini kebetulan dulu pernah partner ya, karena Mbak Irma ini bukan sekedar perawat, tapi beliau juga seorang entertainer. Nah, ya, seorang entertainer. Kebetulan kami dulu lama sekali sudah beberapa kali sempat tampil bersama lah gitu ya. Luar biasa sekali, dan sepertinya beliau sampai hari ini pun masih tetap eksis ya sebagai entertainer ya, walaupun kami sudah tidak bareng lagi gitu. Baik, yang saya hormati Pak Adis ya, selaku Direktur Intraina. Alhamdulillah, terima kasih sudah berkenan mengundang saya sebagai narasumber pada kesempatan webinar kali ini. Yang saya hormati juga Ibu Linda Dwi Novial Fitri ya. Ya, ini juga sahabat saya, sama-sama satu kantor dulu, walaupun sekarang berpisah ya. Tapi kami sudah lama sekali bekerja sama sebagai dosen pada saat itu di kampus yang sama. Tapi hari ini kami harus terpisah ya dengan dua institusi yang berbeda. Yang saya hormati juga Pak Nurse Jimmy ya, yang tadi sudah luar biasa sekali materi yang beliau sampaikan ya. Saya bingung Pak Jimmy ini mewakili Kementerian Kesehatan atau dari PPNI.
Tapi kayaknya dua-duanya Pak Jimmy ya, karena materinya tadi dua-duanya, ya. Dua-duanya, ya luar biasa sekali tadi materinya dari Nurse Jimmy, sarjana keperawatan, sarjana hukum. Ya. Baik, pada kesempatan ini juga, saya lupa, mohon maaf. Yang saya hormati juga teman-teman dari pengurus DPW PPNI ya, berkesempatan hadir pada hari ini. DPD PPNI Kota Samarinda, Ibu Ade Maria, yang pada kesempatan tadi sudah memberikan sambutannya, dan para peserta webinar sekalian yang berbahagia. Baik ya, tadi sebelum saya menyampaikan materi ini, tadi ada pertanyaan yang saya tidak tahu apakah sudah terjawab atau tidak pada saat narasumber pertama tadi memberikan materi ya. Yang pertama tadi, mau jadi apa ya perawat ini setelah disahkannya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023. Itu pertanyaannya tadi kan, mau jadi apa tadi ya. Ya, kemudian yang kedua, apakah PPNI sebagai organisasi profesi satu-satunya yang ada di Indonesia saat ini itu masih berperan? Ya. Jadi ada dua pertanyaan mendasar sebenarnya yang perlu kita cermati bersama. Apakah PPNI tetap berperan, dan yang kedua, mau jadi apa perawat ini ke depannya seperti itu. Nah, tentu saja ya, ini sebelum saya memberikan materi judul saya tentang kewajiban dan hak ini, ya tentu saja tidak ada yang berubah. Ya, perawatnya tidak akan berubah, dan PPNI pun tetap akan berperan. Jadi pertanyaan itu selama ini mungkin menjadi permasalahan teman-teman di OP maupun teman-teman perawat sendiri ya. Saya bisa memberikan jawaban bahwa tidak ada yang berubah. Jadi perawat tetaplah perawat. Jauh sebelum ada undang-undang keperawatan pun kita tetap eksis ya. Bahkan setelah disahkan Undang-Undang 17 2023 ini pun ya, PPNI ya tentu tetap berperan. Hanya saja memang yang tadinya sudah diatur di dalam undang-undang, saat ini tidak ada lagi pengaturannya di dalam undang-undang. Tapi ya tidak ada masalah. Ya, saya dulu sebagai ketua PPNI Provinsi Kalimantan Timur tahun 2006 sampai tahun 2011, ya, melaksanakan tugas sebagai ketua PPNI, tidak ada undang-undang keperawatan. 2006-2011 itu belum ada undang-undang keperawatan. Ya. Tetapi PPNI tetap bisa eksis dan memberikan kontribusi dalam pembangunan kesehatan khususnya di Kalimantan Timur. Dan kita profesi keperawatan adalah profesi yang dihormati. Jadi tidak ada masalah ya. Tidak ada yang berubah, dan tentu saja PPNI tentu akan terus berperan ya, sepanjang memang PPNI-nya tetap ada ya. Nah, jadi itu jawaban saya kalau tadi ada pertanyaan terkait itu. Kemudian saya akan memberikan materi tentang kewajiban dan hak perawat. Nah, ini judulnya memang sangat normatif ya, sangat normatif. Kenapa? Karena memang pengaturan tentang kewajiban dan hak ini ada di dalam undang-undang, khususnya ada Undang-Undang 17 tahun 2023 tentang kesehatan. Saya menggunakan kewajiban terlebih dahulu ya, daripada hak. Nah, tentu yang selama ini kita sering dengar adalah hak dan kewajiban ya. Jadi hak dulu baru kewajiban. Tapi saya menggunakan kewajiban dulu, baru kemudian menggunakan kata hak. Di dalam Undang-Undang 17 2023 pun juga demikian ya. Yang dibahas pasalnya adalah hak dulu. Kemudian baru kewajiban. Nah, tentu saja ini menjadi pertanyaan. Kebetulan saya pernah mendapat pertanyaan dari seorang mahasiswa pada saat kuliah. Dia menanyakan, apa yang harus kita dahulukan, Pak? Apakah kewajiban atau hak? Nah, ini pertanyaannya ya, pertanyaan yang sangat kritis. Tentu saja, karena selama ini kita sering menggunakan kata hak terlebih dahulu baru kewajiban. Jadi sesungguhnya bahwa hak dan kewajiban ini adalah dua hal yang tidak bisa kita pisahkan dalam kehidupan sehari-hari dalam konteks hukum. Salah satu perbedaan hukum dengan etika itu ya. Kalau etika, kode etik profesi itu hanya mengatur tentang hak, tidak ada memuat kewajiban. Tidak ada memuat tentang kewajiban, tetapi tidak ada memuat tentang hak, tapi memuat tentang kewajiban. Itu kode etik, etika profesi. Yang membedakannya dengan hukum itu adalah hukum itu selain mengatur tentang kewajiban, juga mengatur tentang hak. Nah, jadi di etika saja kita tidak mengenal hak,
Tidak ada hak perawat dalam kode etik keperawatan. Yang ada adalah kewajiban-kewajiban perawat. Nah, di hukum juga demikian. Nah, tentu saja ya di hukum selain ada kewajiban, tentu ada hak ya. Nah, kenapa harus kewajiban terlebih dahulu? Ya, ini tentu kita sepakat. Kalau pertanyaan tadi kita tanyakan kepada diri kita sendiri atau kepada orang lain, tentu jawabannya kita sepakat bahwa idealnya kita harus mendahulukan kewajiban kita terlebih dahulu, barulah kita menuntut hak. Ya, mahasiswa harus belajar terlebih dahulu yang rajin, ya, belajar yang giat, gitu ya, baru kemudian menuntut nilai yang baik. Seorang karyawan juga demikian, bekerja dulu dengan baik, ya, melaksanakan tugasnya dengan baik, kemudian barulah menuntut haknya, ya, menuntut gajinya lah seperti itu ya. Jadi mengapa saya menggunakan kata kewajiban terlebih dahulu, baru kemudian hak, ya karena itu tadi. Ya, kemudian saya juga menggunakan dasarnya itu, mohon maaf mungkin ini tidak semua sepakat kali ya, tapi ini sering saya pakai sebagai dasar mengapa saya menggunakan kata kewajiban dulu baru menggunakan kata hak. Itu salah satu ayat di dalam surah Al-Fatihah ya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in kalau tidak salah itu ya. Kalau tidak salah itu artinya kita mengatakan bahwa hanya kepada Allah kita menyembah dan hanya kepada Allah kita meminta pertolongan. Itu artinya apa? Ya, kita harus menyembah Allah dulu baru kita meminta pertolongan. Jadi pertolongan dari Allah itu adalah hak kita setelah kita menyembah Allah, kewajiban kita. Nah, itu dasarnya. Jadi tidak bisa kita minta tolong dulu baru kita menyembah Allah gitu ya. Ini terbalik jadinya. Jadi kita menyembah dulu, beribadah dulu yang baik, barulah kita menuntut hak kita. Ya, salah satunya tadi meminta pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu kira-kira dasarnya mengapa saya menggunakan kata kewajiban terlebih dahulu baru kemudian menggunakan kata hak. Nah, yang pertama saya ingin sampaikan kepada teman-teman semua, teman sejauh semua, para peserta webinar, bahwa dalam konteks materi yang saya sampaikan ini, saya perlu menjelaskan bahwa yang pertama, kedudukan perawat sebagai subjek hukum. Nah, ini tentu kalimat ini atau kata ini tidak semua orang familiar mendengarnya. Ada subjek hukum ya. Nah, tentu saja perawat ini merupakan salah satu subjek hukum dalam konteks hukum. Oleh karena itu saya perlu menyampaikan bahwa subjek hukum itu apa ya. Nah, tentu sini ada kaitannya dengan objek hukum. Karena tadi ya, ada subjek berarti ada objek. Kaitannya nanti dengan kewajiban dan kaitannya dengan hak juga. Dalam ilmu hukum ya, subjek hukum itu adalah pembawa hak dan kewajiban. Ya, artinya ya, ini konteksnya tadi materi saya ini kan adalah hak dan kewajiban atau kewajiban dan hak. Pembawa hak dan kewajiban yang terdiri dari manusia ya, kita ya, dan badan hukum, kumpulan manusia-manusia ya. Badan hukum itu seperti PT ya, perseroan terbatas ya, Intraina kan, PT Intraina itu badan hukum. Di dalamnya ada manusia-manusia, ada orang-orang di dalamnya. Dan badan hukum itu sendiri dan manusia itu sendiri adalah subjek hukum. Nah, perawat di sini adalah manusia tentu kan, orang dalam perspektif hukum di sini ini adalah subjek hukum. Pasien juga demikian, dia adalah subjek hukum karena dia manusia, individu-individu, orang perorangan. Rumah sakit itu juga subjek hukum karena dia badan hukum. Ya. Puskesmas juga demikian, itu badan hukum juga. Nah, kemudian ada objek hukum. Objek hukum ini apa? Adalah segala sesuatu yang berguna, bermanfaat bagi subjek hukum. Dalam konteks pelayanan kesehatan, tentu saja objek hukum ini adalah upaya kesehatan itu sendiri. Ya, dalam Undang-Undang 17/2023 ini banyak sekali upaya kesehatan. Ya, upaya kesehatan jiwa dan lain sebagainya. Itu adalah objek hukumnya. Tentu saja itu berguna bagi para subjek hukum tadi dalam konteks pelayanan kesehatan, ya tenaga kesehatan, perawat, dan pasien. Nah, karena subjek hukum ini pembawa hak dan kewajiban, ya tentu saja ya saya menyampaikan ini dalam konteksnya hukumnya tadi itu. Perawat sebagai subjek hukum, karena tadi perawat ini kalau dia sebagai subjek hukum tentu dia menyandang, ya menyandang, membawa, memiliki hak dan kewajiban. Nah, itu ininya dasarnya dulu ya. Nah, kemudian kita harus juga memahami apa itu kewajiban, apa itu hak. Ya. Kewajiban adalah sesuatu yang harus dilakukan dengan penuh rasa tanggung jawab. Ini tentu kita sudah sangat memahami ya, bahwa kewajiban itu adalah segala sesuatu yang harus kita lakukan. Apapun peran kita ya. Begitu ada kewajiban melekat pada kita, tentu kita harus melakukannya dengan penuh tanggung jawab. Termasuk di sini kewajiban perawat. Kemudian hak itu dalam pengertian Kamus Besar Bahasa Indonesia itu adalah sesuatu yang benar ya. Hak yang batil kan, dan hak yang batil itu berarti benar yang salah gitu kan. Milik, kepunyaan, kewenangan, kekuasaan untuk melakukan sesuatu, kekuasaan yang sah atas sesuatu dan atau menuntut sesuatu
derajat atau martabat tertentu. Ini tentu sangat kompleks ya maknanya. Ya, jadi artinya kata hak itu sendiri bisa kita gunakan pada berbagai situasi, ya, bisa menyatakan milik, kepunyaan, bisa menyatakan kewenangan, bisa menyatakan kekuasaan, kewenangan, kekuasaan untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu. Jadi hak itu bisa dituntut, bisa juga tidak dituntut. Jadi kalau saudara memiliki hak sebagai perawat, ya, hak misalnya mendapatkan cuti haid misalnya, ini yang paling banyak tidak diketahui oleh perawat perempuan terutama. Nah, itu bisa kita tuntut untuk mendapatkan cuti pada saat kita mengalami haid, tapi tidak kita tuntut nggak apa-apa, itu hak namanya. Ya, bisa kita tuntut, bisa tidak juga. Ya, tapi kalau kewajiban tadi itu ada sesuatu yang harus kita lakukan, tidak ada tawar menawarnya, ya, jadi harus mutlak dilakukan. Ini yang jadi dasar pembahasan kita tentang hak dan kewajiban, ya. Jadi kaitannya dengan subjek hukum dan objek hukum. Nah, sebagai subjek hukum, tentu saja ya kita bisa melihat perawat ini, ya, teman-teman perawat, kita semua sebagai perawat, yang kebetulan semuanya hadir pada saat ini adalah perawat, ya. Kedudukan kita itu bisa kita lihat dalam 4 hal, ya. Yang pertama sebagai individu manusia, tentu saja kita semua yang hadir pada kesempatan webinar ini adalah ya individu-individu, kan, adalah manusia-manusia, ya. Tentu saja di sini nanti masing-masing akan memiliki kewajiban hak sebagai manusia, sebagai individu. Nah, kewajiban asasi kita, hak asasi kita sebagai individu, sebagai manusia sudah dijamin dalam konstitusi kita, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Misalnya salah satunya hak untuk merdeka, berserikat, berkumpul. Jadi kita berhak untuk bisa masuk di organisasi mana saja, ya, mendirikan organisasi apa saja. Hak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang layak, misalnya, itu diatur dalam konstitusi. Itu sebagai individu, sebagai manusia. Selain dalam konstitusi, hak sebagai individu atau sebagai manusia ini juga secara tegas diatur dalam Undang-Undang tentang HAM, ya, tahun 99. Dan di bidang kesehatan sendiri secara khusus, ya, Undang-Undang 1723 ini memberikan porsi pada pasal 4 dan 5 itu tentang hak setiap orang, ya, setiap individu, setiap manusia di bidang kesehatan, termasuk perawat. Ya, dalam kapasitasnya sebagai individu, sebagai manusia, sebagai orang per orang, memiliki kewajiban dan hak, ya, terlepas dari perannya sebagai perawat. Jadi sebagai individu. Itu ada di dalam Undang-Undang 1723 ini. Ya, tapi kita tidak membahasnya nanti, ya. Kemudian yang kedua, kedudukannya sebagai tenaga kesehatan. Nah, ini yang nanti akan kita bahas. Ya, dalam Undang-Undang Undang-Undang 1723 tentang kesehatan ini ada hak dan kewajiban tenaga kesehatan. Tentu di dalamnya adalah salah satunya adalah perawat. Karena dalam undang-undang ini tenaga kesehatan itu salah satunya adalah tenaga keperawatan yang terdiri dari tenaga vokasi, profesi, dan spesialis. Yang ketiga, tentu saja sebagai seorang perawat, bisa saja nanti teman-teman perawat ini mayoritas, ya, bekerja di sektor swasta. Nah, ya, teman-teman yang bekerja di rumah sakit swasta, tadi ada yang di perusahaan mana tadi, apa tadi ya, yang tadi mengajukan pertanyaan tadi, ya, klinik swasta, itu berarti kapasitasnya selain sebagai individu, sebagai manusia, sebagai tenaga kesehatan, dia juga sebagai pekerja. Nah, ya, sebagai pekerja tentu saja ada hak dan kewajiban, atau kewajiban dan hak perawat sebagai pekerja, tapi tidak diatur secara jelas di dalam Undang-Undang 17/2023. Karena ini undang-undang tentang kesehatan, walaupun dalam RPP-nya itu ada, ya, ada beberapa pasal terkait dengan hak terkait dengan perawat sebagai pekerja ini, ya, yang non ASN, ya, ada RPP-nya. Di dalam RPP sudah ada, ya, yang tadi dikatakan Pak Jimmy ada 100 RPP yang diperintahkan Undang-Undang 17/2023 ini, RPP-nya sudah ada, ya, sudah ada, draftnya sudah ada, ya. Tetapi RPP-nya itu 100 dijadikan satu, ya, jadi satu RPP saja. Jadi jangan membayangkan RPP-nya itu jadi ada 100, itu enggak. Jadi hanya satu RPP tapi mengatur semua apa yang harus diatur, diamanatkan dalam Undang-Undang 17/2023. Salah satunya terkait dengan tadi hak dan kewajiban itu diperjelas lagi di dalam RPP-nya. Nah, yang keempat, ya, yang sebagai pekerja tadi itu secara khusus diatur dalam Undang-Undang Cipta Kerja, ya, kita sudah tahu bersama, ya, undang-undang yang pernah sangat kontroversi, ya, Undang-Undang Cipta Kerja, Omnibus Law, ya, itu adalah Undang-Undang nomor 2 tahun 2022, dan kemudian ditegaskan kembali dalam Undang-Undang nomor 3 tahun
2023 ya. Yang tadinya Perpu itu disahkan menjadi undang-undang. Tadinya Perpu ya, kemudian disahkan jadi undang-undang. Itu menjadi dasar untuk menuntut hak perawat sebagai pekerja ya, sebagai pekerja yang bekerja di rumah sakit swasta atau di non ASN. Kemudian yang keempat, tentu saja ada perawat yang bekerja sebagai ASN, aparatur sipil negara, baik sebagai PNS maupun sebagai P3K. Ya. Sekarang sudah ada P3K, tentu saja terikat dengan peraturan yang ada selain Undang-Undang Kesehatan, Undang-Undang Cipta Kerja, ya, Undang-Undang Aparatur Sipil Negara. Ya. Undang-Undang Aparatur Sipil Negara itu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 kalau tidak salah ya. Nah, itu mengatur tentang kewajiban dan hak perawat sebagai ASN yang bekerja di rumah sakit milik pemerintah ya, atau di tempat-tempat yang memang milik institusi milik pemerintah. Jadi kita harus membedakan dulu kedudukan kita sebagai apa ya. Jadi kalau kita ingin menuntut hak kita atau ingin melaksanakan kewajiban kita, itu kita harus melihat normatifnya itu diatur di mana. Kita sebagai apa dulu? Ya, sebagai pekerja, sebagai ASN, sekaligus sebagai tenaga kesehatan. Tentu kalau perawatnya bekerja di rumah sakit swasta, sebagai perawat tentu dia harus membaca, memahami undang-undang kesehatan, berikut peraturan pelaksanaannya nanti, kemudian undang-undang tentang cipta kerja. Karena di situ mengatur secara jelas mengenai hak-hak karyawan sebagai pekerja, perawat sebagai pekerja. Tapi kalau dia sebagai PNS, ya tentu saja selain undang-undang kesehatan yang harus dipahami, tentu harus memahami juga undang-undang ASN, ya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2015 tadi, supaya mengetahui apa hak dia sebagai perawat ASN, apa kewajiban dia sebagai perawat ASN seperti itu, ya. Nah, pada kesempatan ini saya diberi tugas oleh panitia untuk menyampaikan terkait kewajiban dan hak perawat sebagai tenaga kesehatan, ya. Jadi bukan sebagai manusia, individu tadi, sebagai pekerja maupun sebagai ASN. Namun sebelum itu kita melihat terlebih dahulu bagaimana perkembangan regulasi kewajiban dan hak perawat sebagai nakes di Indonesia ya. Jadi banyak sekali regulasinya sudah. Sampai dengan yang terakhir kita bahas pada hari ini. Jadi jauh sebelum kita lahir ya. Ya, sebelum kita lahir yang ada di webinar ini mungkin semuanya belum lahir tahun 63. Ya, ada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 63 tentang tenaga kesehatan. Di dalamnya itu mengatur tentang kewajiban hak tenaga kesehatan termasuk perawat juga di situ. Kemudian ada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 92 tentang kesehatan. Nah, ini undang-undang yang menyatukan semua peraturan yang ada sebelum tahun 92. Sebelum tahun 92 banyak sekali peraturan, undang-undang, ada Undang-Undang Pokok Kesehatan, Undang-Undang Tenaga Kesehatan, Undang-Undang Wajib Kerja Sarjana, segala macam ya. Nah, itu dijadikan satu, persis seperti apa yang terjadi pada tahun ini ya, 2023, yang semua undang-undang yang ada itu dijadikan satu dalam Undang-Undang 17/2023. Tahun 92 itu sudah terjadi. Ya, jadi sebelum tahun 92 banyak sekali regulasi di bidang kesehatan dijadikan satu atau kita kenal dengan istilah unifikasi oleh pemerintah dalam satu undang-undang, yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 92 tentang kesehatan. Ya, kemudian pada tahun 96 lahirlah PP-nya, peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang 23 Tahun 92 tentang kesehatan ini, PP peraturan pemerintah yang mengatur secara khusus tentang tenaga kesehatan. Di dalamnya juga mengatur tentang kewajiban dan hak tenaga kesehatan termasuk perawat. Ya. Nah, kemudian lahirlah Undang-Undang 36 2009 karena dianggap Undang-Undang 23 tahun 92 ini sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan hukum, maka dibuatlah undang-undang yang baru, itu Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan. Ya. Nah, namun setelah tahun 92 ternyata yang tadinya unifikasi itu, penggabungan itu ternyata akhirnya harus terpisah lagi, ya. Ya, kemudian Undang-Undang Praktek Kedokteran tahun 2004 dibuat ya. Sebelum Undang-Undang Kesehatan 2009 itu dibuat, ada Undang-Undang Praktek Kedokteran tahun 2004. Nah, kemudian ada Undang-Undang Kesehatan di 2009 dan pada akhirnya kemudian muncul lagi Undang-Undang Nomor 36 tahun 2014 tentang tenaga kesehatan, ya, terpecah lagi dia, ya. Kemudian lahir Undang-Undang 38 tahun 2014 tentang keperawatan dan pada saat ini kita ketahui bersama bahwa seluruh undang-undang yang ada itu dihapuskan atau tidak berlaku lagi dan dijadikan satu dalam satu undang-undang yang namanya Undang-Undang Nomor 17 tahun 2023 tentang kesehatan. Nah, tentu saja di masa-masa yang akan datang, 5 tahun ke depan, 10 tahun akan datang, tidak tertutup kemungkinan ya akan lahir undang-undang keperawatan yang baru, undang-undang praktik kedokteran yang baru, bisa saja ya. Undang-undang farmasi bisa saja, tergantung ya. Karena undang-undang ini dibuat oleh
DPR RI bersama-sama pemerintah. DPR RI bersama pemerintahnya adalah representasi dari partai politik. Nah, tentu saja ya, kalau peta perpolitikan kita berubah di Indonesia, nah tentu saja ini akan terjadi perubahan juga dalam peraturan perundang-undangan sesuai dengan keinginan pembentuk undang-undang. Jadi kalau pembentuk undang-undangnya maunya dijadikan satu, ya seperti sekarang ini, ya akhirnya jadi satu semuanya. Tapi nanti 10 tahun ke depan pembentuk undang-undangnya berganti orangnya, berubah, ya partai penguasanya berubah misalnya, ya tentu saja mereka punya keinginan-keinginan yang berbeda dengan yang ada saat ini. Bisa jadi nanti akan kembali seperti sebelumnya, akan ada undang-undang keperawatan lagi, ada undang-undang kedokteran lagi, dan seterusnya. Jadi sekali lagi, perubahan undang-undang ini bukan sesuatu hal yang tabu, ya. Tergantung politik hukum yang ada di Indonesia. Jadi siapa yang berkuasa, mayoritas penguasa, keinginan politik hukumnya seperti apa, politik hukum kesehatannya seperti apa, nah itulah yang terjadi. Jadi kita harus mengikuti perkembangan-perkembangan itu. Nah, bagaimana pengaturan kewajiban dan hak perawat di dalam Undang-Undang 17/2023 tentang kesehatan ini, ya. Tadi sudah saya sampaikan bahwa di dalam Undang-Undang 17/2023 tentang kesehatan ini, kewajiban dan hak perawat itu diatur secara detail, ya. Yang pertama, kewajiban dan hak sebagai individu di bidang kesehatan. Itu di pasal 4, pasal 5 itu bisa kita baca, tapi tidak saya tayangkan dalam slide ini. Kemudian ada kewajiban dan hak sebagai tenaga kesehatan yang menjalankan praktik. Nah, ini nanti akan saya sampaikan. Kemudian kewajiban dan hak sebagai nakes peserta didik program spesialis. Nah, ini khusus, ya. Jadi saya tegaskan bahwa dalam Undang-Undang 17/2023 tentang kesehatan ini ada hak dan kewajiban atau kewajiban dan hak perawat sebagai tenaga kesehatan yang kebetulan melanjutkan pendidikan ke program spesialis. Jadi yang diatur hanya kewajiban dan hak perawat sebagai tenaga kesehatan yang kebetulan melanjutkan pendidikannya ke program spesialis. Jadi yang bukan program spesialis, yang diploma 3, diploma 4, ya, profesi nurse, sarjana keperawatan, itu tidak tercover dalam undang-undang ini, ya, kewajiban dan haknya. Jadi khusus untuk peserta didik program spesialis, termasuk perawat. Yang berikutnya adalah kewajiban perawat sebagai tenaga kesehatan warga negara Indonesia lulusan luar negeri. Jadi bisa saja nanti ada warga kita yang kuliah di luar negeri, kemudian kembali ke Indonesia dan bekerja menjadi perawat, dia punya kewajiban, tapi nggak ada haknya diatur di dalam secara khusus dalam undang-undang ini. Kewajibannya saja, haknya mungkin mengikuti sebagai nakes yang menjalankan praktik, ya. Nah, kemudian ada kewajiban sebagai tenaga kesehatan warga negara asing lulusan dalam negeri. Kemudian ada kewajiban sebagai tenaga kesehatan warga negara asing lulusan luar negeri. Tapi karena di webinar ini tidak ada warga negara asing yang ikut, jadi saya tidak bahas, ya, karena memang waktu kita kan terbatas. Tapi nanti kalau dibaca undang-undangnya itu sangat jelas sekali. Nah, ini tadi kewajiban perawat yang menjalankan praktik, ya. Tadi Pak Nurse Jimmy di awal sudah sempat menyinggung, ya, tentang kewajiban dan hak perawat. Ya, jadi memang di pasal 274 secara khusus ini kewajiban perawat memberikan pelayanan kesehatan sesuai dengan standar profesi, standar pelayanan profesi, standar prosedur, etika profesi, serta kebutuhan kesehatan pasien. Memperoleh persetujuan dari pasien atau keluarganya atas tindakan yang akan diberikan. Menjaga rahasia kesehatan pasien, membuat menyimpan catatan dan atau dokumen tentang pemeriksaan asuhan dan tindakan yang dilakukan, dan merujuk pasien ke tenaga medis atau tenaga kesehatan lain yang mempunyai kompetensi dan kewenangan yang sesuai. Di pasal 275 juga ada kewajiban memberikan pertolongan pertama pada pasien dalam keadaan gawat darurat atau pada kondisi bencana, ya. Kemudian kewajiban perawat dalam menjalankan praktek diatur juga dalam pasal-pasal yang lain, ya, selain pasal tadi, ya. Meningkatkan kompetensi secara berkelanjutan untuk mengembangkan keprofesiannya, ya. Kemudian memiliki surat tanda registrasi, memiliki izin dalam bentuk surat izin praktek, melaksanakan upaya terbaik dalam memberikan pelayanan kesehatan, menginformasikan kepada pasien dan atau keluarganya jika bertindak sebagai tenaga kesehatan pengganti. Jadi nanti perawat bisa saja pada saat dia praktek mandiri misalnya harus bertugas keluar daerah, meninggalkan tempat prakteknya, dia boleh digantikan oleh teman sejawat perawat yang lain, ya. Tapi dia harus menginformasikan itu. Nah, itu jadi kewajiban. Jadi jangan sampai nanti pasiennya pas datang itu bingung, kok perawatnya berganti orangnya, ya. Jadi harus diinformasikan di tempat prakteknya. Menginformasikan identitas yang jelas termasuk surat izin, nomor surat izin praktek,
dan surat tanda registrasi pada tempat praktik persorangan atau praktik mandiri, menjalankan praktik sesuai dengan kewenangan yang didasarkan pada kompetensi yang dimiliki, mematuhi standar profesi, standar pelayanan, dan standar prosedur operasional. Ini diatur lagi di pasal 291, walaupun tadi pasal sebelumnya sudah ada. Membuat rekam medis dalam memberikan pelayanan kesehatan persorangan di tempat praktik mandiri. Jadi di sini dalam undang-undang ini disebutkan membuat rekam medis ya, bukan sebutan yang lain ya, pada saat memberikan pelayanan kesehatan persorangan di tempat praktik mandiri. Kemudian di pasal yang lain juga disebutkan membuat catatan pelayanan kesehatan dalam menyelenggarakan UKM. Nah, ini UKM ini upaya kesehatan masyarakat. Ya, kalau yang tadi praktik mandiri ya, kalau perorangan. Kalau UKM itu di pasal 300 juga wajib membuat catatan. Menyimpan rahasia kesehatan pribadi pasien diatur kembali di pasal 301, walaupun di pasal sebelumnya tadi ada. Menyelenggarakan kendali mutu dan kendali biaya serta memperhatikan keselamatan pasien dalam melaksanakan pelayanan kesehatan. Ini beberapa pasal-pasal yang secara khusus mengatur tentang kewajiban perawat ya, yang tersebar di beberapa pasal. Selain tadi ada pasal yang mengatur secara khusus tentang kewajiban dan hak perawat yang menjalankan praktek ya, yang menjalankan praktek. Yang tidak menjalankan praktek seperti saya misalnya, saya seorang perawat tidak menjalankan praktek, tidak melekat kewajiban ini ya pada saya karena saya tidak menjalankan praktek. Kemudian hak perawat yang menjalankan praktek pasal 273 itu pertama mendapatkan perlindungan hukum sepanjang melaksanakan tugas sesuai dengan standar profesi, standar pelayanan profesi, standar prosedur operasional dan etika profesi serta kebutuhan kesehatan pasien. Ini perlu digarisbawahi ya, karena seringkali perawat itu kalau ada masalah, ini pengalaman saya selama ini selalu dapat laporan kalau ada masalah hukum ya, kuncinya hanya satu ya, perlindungan hukum itu hanya diberikan kalau perawatnya bertindak sesuai standar. Kalau dia sudah menyimpang dari standar, tentu perlindungan hukum itu tidak akan didapatkan. Itu saja kuncinya ya, jadi kalau sudah sesuai standar, sesuai SOP, tetapi ada masalah ya, ada kerugian yang dialami pasien yang tentu saja tidak bisa kita perhitungkan sebelumnya, nah ini perlu akan mendapatkan perlindungan ya. Tapi kalau tidak sesuai SOP, sudah jelas ya, pasien sebelum disuntik antibiotik itu harus di skin test terlebih dahulu, tapi itu tidak dilakukan oleh perawat. Tentu kalau itu terjadi dan akhirnya pasien meninggal karena shock, ini tidak bisa kita lindungi ya. Oleh OP pun ini sulit untuk dilindungi, apalagi oleh hukum itu sendiri. Kemudian mendapatkan informasi yang lengkap dan benar dari pasien atau keluarganya, mendapatkan gaji, upah, imbalan jasa, dan tunjangan kinerja yang layak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Ini tadi ya, di Undang-Undang Cipta Kerja juga diatur secara jelas ini. Mendapatkan perlindungan atas keselamatan, kesehatan kerja, dan keamanan, mendapatkan jaminan kesehatan dan jaminan tenaga kerjaan sesuai dengan peraturan. Jadi undang-undang ini jauh lebih bagus daripada undang-undang sebelumnya. Ya, dari undang-undang keperawatan sendiri, dari undang-undang tenaga kesehatan. Ini luar biasa ya. Jadi undang-undang kesehatan ini memang substansinya jauh lebih baik daripada undang-undang yang sebelumnya ada ya, yang sudah dicabut dan tidak berlaku lagi. Kemudian hak berikutnya adalah mendapatkan perlindungan perlakuan yang tidak sesuai dengan harkat dan martabat, moral, kesusilaan, dan nilai sosial budaya. Ini juga hal yang baru. Mendapatkan penghargaan sesuai ketentuan perundangan. Ini juga hal yang baru. Mendapatkan kesempatan untuk mengembangkan diri melalui pengembangan kompetensi, keilmuan, dan karir di bidang keprofesian. Menolak keinginan pasien atau pihak lain yang bertentangan dengan standar profesi, standar pelayanan, standar prosedur operasional, kode etik atau ketentuan peraturan perundangan, dan mendapatkan hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan undangan. Hak lain ini ya tadi ya, mungkin dalam Undang-Undang Cipta Kerja ada hak mendapatkan cuti haid, hak untuk mendapatkan upah minimum provinsi, upah minimum kota kabupaten, atau sesuai dengan standar upah apa segala macam. Itu yang dimaksud dengan poin J ini. Kemudian ada lagi hak perawat di dalam pasal 273 ayat 2 itu dapat menghentikan, ini hal baru yang tidak ada di Undang-Undang Keperawatan, tidak ada di Undang-Undang Kesehatan, tidak ada di Undang-Undang Tenaga Kesehatan yang lama, yang sebelumnya. Yaitu dapat menghentikan pelayanan kesehatan apabila memperoleh perlakuan yang tidak sesuai dengan harkat dan martabat manusia, moral, kesusilaan, serta nilai sosial budaya, termasuk, nah ini penting, ini kasusnya banyak sekali, dapat laporan saya, termasuk tindakan kekerasan, pelecehan, nah ini paling banyak nih ya, pelecehan seksual di rumah sakit yang dilakukan oleh tenaga kesehatan lain atau mungkin sama-sama perawat yang senior dengan yang junior, itu banyak saya laporan ke saya. Bahkan saya sampai akhirnya mau membuat apa itu semacam hotline service lah ya, supaya saya bisa menampung aduan-aduan ini sehingga nanti ini bisa saya publikasikan dalam satu jurnal yang bisa kita pertanggungjawabkan. Termasuk perundungan. Nah ini bahkan kita tidak sampai ke situ ya tadinya, bahwa ternyata banyak sekali perawat itu di pelayanan itu mengalami perundungan
dibully ya oleh senior ya, terutama oleh senior nih, pro senior, oleh kakak tingkatnya juga mungkin bisa terjadi itu ya, kalau lagi kuliah ya. Dokter juga demikian, yang terekspos itu yang banyak itu adalah dokter ya. Kalau perawat tidak terekspos walaupun banyak kasusnya. Pasal 302 melaporkan kepada aparat penegak hukum jika mengetahui atau patut menduga adanya tindak pidana pada pasien yang diberi pelayanan kesehatan. Nah ini juga baru ini. Jadi kalau saudara menemukan ada suatu tindak pidana, dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh tenaga kesehatan lain atau teman sejawat kita perawat, kita wajib ya. Ini bukan wajib ya. Kita boleh melakukan melaporkannya ya. Kita punya hak dan hak kita itu dilindungi oleh hukum. Jadi kalau kita melaporkannya, kita dilindungi oleh hukum ya. Jadi ini bukan kewajiban ya, jadi nggak wajib tapi hak. Jadi hak itu sekali lagi boleh kita lakukan, boleh tidak. Kita punya hak untuk melaporkan. Jadi kalau kita mau melaporkan silahkan, nggak melaporkan nggak apa-apa. Tapi kalau kita melaporkan itu secara hukum dalam pasal ini juga dikatakan berhak mendapatkan perlindungan hukum. Jadi tidak boleh terintimidasi karena melakukan pelaporan akhirnya dipecat dari rumah sakit atau diintimidasi oleh teman sejawat. Nah itu akan mendapat perlindungan ya. Kemudian hak perawat yang menjalankan praktik atau bertugas pada daerah tertinggal, perbatasan dan kepulauan, daerah bermasalah kesehatan, daerah yang tidak diminati ya. Ini banyak sekali kan di tempat kita ini yang tidak diminati ya. Itu pertama adalah memperoleh tunjangan insentif khusus, ada dapat jaminan keamanan haknya, mendapatkan dukungan sarana dan prasarana dan alat kesehatan yang memadai, kenaikan pangkat luar biasa. Nah ini kalau yang bertugas di tempat ini tadi ya. Kemudian perlindungan dalam pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ya, ini khusus bagi mereka yang bertugas di ini tadi ya, tempat ini tadi, bukan di kota ini. Kalau di kota Samarinda nggak dapat ini hak ini. Nah, kewajiban dan hak perawat sebagai peserta didik program spesialis. Sekali lagi, Undang-Undang Kesehatan ini 1723 ini hanya mengatur kewajiban dan hak perawat atau tenaga kesehatan lain atau tenaga medis yang melanjutkan ke program spesialis. Ya, jadi sama ya, dokterkah, perawatkah, siapa saja yang program spesialis di rumah sakit, ini hak dan kewajibannya sama. Ya, kewajibannya adalah menjaga keselamatan pasien, menghormati, melindungi dan memenuhi hak pasien, menjaga etika profesi dan disiplin profesi, menjaga etika fasilitas kesehatan dan mengikuti tata tertib yang berlaku di penyelenggara pendidikan serta fasilitas kesehatan. Ini kewajibannya. Sama ya, dokter spesialis, perawat spesialis atau tenaga kesehatan lain yang sedang melanjutkan program spesialis sama. Kemudian pasal 220 itu mengikuti uji kompetensi nasional ya. Ini juga wajib. Melaksanakan masa pengabdian pada fasilitas pelayanan kesehatan yang ditunjuk setelah menyelesaikan pendidikan bagi penerima bantuan pendanaan pendidikan dari pemerintah atau pemerintah daerah. Bisa jadi nanti perawatnya ini mengambil program spesialis mendapat beasiswa dari pemerintah daerah atau mendapatkan dana dari pemerintah pusat. Nah ini ada pasal 224 yang mewajibkan masa pengabdian. Jadi ada pasal khusus ya, wajib melaksanakan masa pengabdian. Seperti apa? Ini nanti akan ada di RPP. Di dalam undang-undang tidak dijelaskan secara detail. Yang jelas wajib melaksanakan masa pengabdian kalau sekolah spesialisnya dibiayai oleh pemerintah atau pemerintah daerah. Kemudian haknya apa? Ya, kemudian haknya adalah memperoleh bantuan hukum dalam hal terjadinya sengketa medik selama mengikuti proses pendidikan. Jadi kalau misalnya perawatnya itu tiba-tiba digugat oleh pasien, nah, boleh mendapatkan bantuan hukum ya. Disiapkan bantuan hukum oleh pemerintah. Memperoleh waktu istirahat, ya, mendapatkan jaminan kesehatan, mendapatkan perlindungan dari kekerasan fisik, mental dan perundungan juga dalam kapasitas sebagai peserta didik, bukan hanya sebagai tenaga kesehatan, sebagai peserta didik juga dilindungi. Mendapatkan imbalan jasa pelayanan. Nah, ini mungkin bagi perawat yang spesialis ini mungkin sesuatu hal yang baru ya, karena selama ini perawat yang kuliah ngambil spesialis itu lebih banyak mengeluarkan biaya, bayar ya. Tapi dalam undang-undang ini ada kesempatan nanti perawat yang mengambil program spesialis itu dibiayai atau mendapatkan imbalan jasa, bukan jaya ya, mohon maaf ya, imbalan jasa pelayanan kesehatan. Jadi setiap tindakan dilakukan di rumah sakit itu ada hitung-hitungannya, ada poinnya, ada poin, ada koinnya gitu ya. Nah, nanti dalam RPP atau dalam peraturan menteri mungkin secara detail akan dijelaskan, dijabarkan seperti apa ya pengaturannya. Nah ini kewajiban perawat WNI lulusan luar negeri ya. Ya, jadi yang luar negeri, perawat Indonesia yang kuliah di luar negeri itu pulang ke Indonesia mau bekerja sebagai perawat Indonesia wajib mengikuti evaluasi kompetensi. Jika kompeten wajib mengikuti adaptasi di Pasyankes. Jika belum kompeten harus mengikuti penambahan kompetensi. Kecuali lulusan tersebut berasal dari
penyelenggara pendidikan di luar negeri yang sudah direkognisi sudah diakui oleh pemerintah dan telah praktik di luar negeri minimal 2 tahun. Berat juga ini ya, dia sudah praktik 2 tahun di luar negeri, boleh nggak melewati proses evaluasi kompetensi. Atau ya, dia merupakan ahli dalam bidang unggulan tertentu dalam pelayanan kesehatan yang tentu saja dibuktikan dengan sertifikat kompetensi. Nah, kalau dia ada salah satu syarat ini, dia tidak perlu mengikuti evaluasi kompetensi. Dan jika lulus evaluasi kompetensi dan akan melakukan praktik, wajib sama seperti perawat pada umumnya memiliki STR dan surat izin praktik. Nah, demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang berkenan. Saya lebih banyak ini memberikan kesempatan tanya jawab ya. Jadi materi saya sederhanakan saja, selebihnya nanti saudara-saudara bisa membacanya di dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 secara lengkap dan utuh ya. Ini sebagai trigger saja. Ya, silahkan kalau nanti ada hal-hal yang ingin didiskusikan, kita akan bisa berkembang kembali. Demikian bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Irma, saya kembalikan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari beri tepuk tangan virtual untuk Nurse Ediar Miharja, Eskep MHKes, yang luar biasa telah menjelaskan dengan komprehensif mengenai hak dan kewajiban perawat dalam Undang-Undang Kesehatan tahun 2023. Kami ucapkan terima kasih Bapak atas ilmunya hari ini. Yang menarik menurut saya dikatakan oleh beliau bahwa ternyata secara substansi Undang-Undang Kesehatan tahun 2023 ini lebih baik daripada undang-undang yang ada sebelumnya. Dan terus terang saya baru tahu ternyata proses unifikasi ya Pak, unifikasi atau penggabungan undang-undang sebenarnya sudah pernah terjadi di tahun 1992 melalui Undang-Undang Nomor 23 tahun 1992 dan kembali terpisah undang-undang ini di tahun 2004 melalui Undang-Undang Kedokteran. Dan kita kembali dejavu di tahun 2023 akan melakukan proses unifikasi kembali, yaitu penyatuan Undang-Undang Kesehatan melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023. Menarik sekali yang disampaikan beliau, dan memang benar, saya yakin pasti teman-teman banyak yang ingin bertanya dalam sesi tanya jawab di sesi kedua ini. Kami informasikan teman-teman untuk sesi tanya jawab, sementara untuk kali ini kan saya buka untuk 30 menit pertama. Dan kami persilakan kepada teman-teman untuk mengajukan pertanyaan melalui kolom chat, dan juga kami persilakan jika ada yang ingin bertanya langsung kepada Pak Ediar. Kami mohon kepada teman-teman yang belum mendapat giliran untuk dapat mengaktifkan audionya. Ya, kami persilakan kepada teman-teman peserta webinar hari ini untuk dapat mengajukan pertanyaan melalui kolom chat, atau jika ingin bertanya langsung bisa memilih fitur raise hand. Silakan. Setelah ini kita akan melanjutkan membahas mengenai praktik mandiri. Ini merupakan lanjutan dari hak dan kewajiban dari materi PEDIA. Luar biasa, tadi telah dibahas mengenai hak dan kewajiban. Yang menarik itu adalah kembali saya sampaikan mengenai hak dan kewajiban, haknya peserta didik ya Pak, bahwa dilindungi peserta didik dalam pelaksanaan pendidikan. Yang mengenai bullying tadi menarik sekali menurut saya Bapak. Dan menurut beliau, kita harus paham kedudukan kita sebagai subjek hukum, dan dalam hal ini sebagai tenaga kesehatan untuk selalu paham mengenai hak dan kewajiban. Ya, ini ada satu pertanyaan dari Ibu Titik Bapak. Menurut beliau akan dipertanyakan, beliau minta untuk di-share apa syarat-syarat bagi perawat yang ingin buka praktek mandiri. Mungkin ini akan dibahas di materi ketiga ya Pak, dengan Ibu Novi nanti mengenai praktek mandiri keperawatan. Kita akan bacakan pertanyaan selanjutnya saja dari Adri Yuda Pratama mengenai program spesialis. Beliau bertanya, apakah hak peserta didik hanya berlaku pada peserta didik yang mengambil program spesialis? Dan siapa yang bertanggung jawab untuk memenuhi hak peserta didik itu, Pak? Terima kasih sebelumnya. Silakan, Pak. Baik, terima kasih pertanyaannya dari Adri Yuda Pratama ya.
Ya, dalam undang-undang ini yang diatur adalah kewajiban dan hak peserta didik perawat sebagai peserta didik program spesialis ya. Ya seperti itu memang. Tidak ada yang D3, D4, nurse atau yang sarjana keperawatan itu tidak. Ya, jadi memang khusus yang mobil spesialis, termasuk dokter ya, dokter spesialis ya. Ya sebenarnya kita itu sebenarnya kena imbasnya saja. Memang regulasi ini kan lebih banyak diinikan oleh kedokteran ya. Jadi kan yang sudah memang selama ini apa yang diakui dalam arti sebelum undang-undang ini ada pun ya, mereka yang sedang mengambil pendidikan spesialis kedokteran itu kan ada diatur dalam undang-undang pendidikan kedokteran, ada kewajiban mereka, ada hak mereka. Nah, akhirnya dalam undang-undang ini diakomodir bahwa mereka yang mengambil pendidikan spesialis kedokteran itu ada kewajibannya, ada haknya. Nah, tapi ternyata undang-undang ini luar biasa, tidak hanya menjangkau sampai tenaga medis, tapi juga menjangkau tenaga kesehatan. Tetapi yaitu tadi dibatasi mereka yang mengambil program spesialis. Jadi bukan hanya perawat, yang dokter yang bukan spesialis pun ya tidak diatur dalam undang-undang ini. Jadi hanya peserta didik baik dokter, perawat yang mengambil program spesialis. Itu dulu ya, itu yang pertama. Jadi dalam pasalnya itu jelas, yang tadi saya sudah jelaskan. Yang kedua, siapa yang bertanggung jawab untuk memenuhi hak peserta didik? Ya tentu saja ya, yang menyelenggarakan proses pendidikan. Ya, dalam hal ini tadi sudah disampaikan oleh Nurse Jamie di materi pertama bahwa proses penyelenggaraan pendidikan spesialis di masa yang akan datang itu pasca undang-undang ini disahkan itu adalah institusi pendidikan dan rumah sakit. Nah tentu saja nanti yang memenuhi hak itu adalah penyelenggara pendidikannya, apakah itu nanti institusi pendidikannya atau rumah sakitnya. Ya, jadi termasuk pemerintah di sini karena rumah sakit ini kan milik pemerintah tentu saja. Ya, lebih banyak nanti di institusi milik pemerintah yang menyelenggarakan program spesialis. Meskipun ke depan rumah sakit swasta yang dianggap layak sudah memenuhi persyaratan pun bisa menyelenggarakan pendidikan spesialis. Ya, jadi siapa yang memenuhi itu ya tentu saja yang menyelenggarakan pendidikannya. Karena kan haknya mahasiswa ya. Ya siapa yang memenuhi? Tentu saja institusi pendidikan di mana mahasiswa ini belajar kan gitu, ya. Jadi karena rumah sakit penyelenggaranya berarti nanti rumah sakit bisa dituntut. Tapi secara detailnya tidak diatur dalam undang-undang ini. Kita akan lihat nanti dalam RPP-nya dan peraturan menterinya. Ya RPP-nya kan masih rancangan nih, peraturan pemerintah, walaupun saya sudah punya ya tidak saya share karena ini masih rancangan, jadi takutnya nanti ada perubahan apa segala macam. Dan saat ini pun saya sudah beberapa kali mengikuti public hearing-nya ya, mengikuti pembahasannya di pemerintah melalui Zoom, tapi belum final ya. Jadi mungkin saja nanti ada perubahan-perubahan, jadi saya tidak berani mempublikasikannya. Kemudian nanti dalam RPP ini juga ada mengamanatkan nanti peraturan menteri. Nah tentu saja nanti hal-hal yang lebih detail lagi akan diatur dalam peraturan menteri. Nah kita tunggu saja seperti apa bentuk ininya nanti ya, pemenuhan hak itu kita tunggu dalam peraturan pemerintahnya atau peraturan menteri yang secara detail mengaturnya. Dalam undang-undang ini tidak ada. Demikian Bu Irma. Iya Bapak, terima kasih, sangat jelas sekali penjelasannya. Dan saya akan mempersilakan untuk pertanyaan yang akan disampaikan langsung. Saya persilakan kepada Bapak Edi Prayitno dari Kutai Timur. Silakan Pak Edi. Wah luar biasa nih Pak Edi. Silakan Pak Edi. Ya, Pak Edi, Bu Novi dan senior saya Kak Jamie, juga teman-teman ya ini karena kayaknya diikuti oleh di luar Kaltim juga, semuanya saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin berkenan untuk memberi pencerahan Pak Edian. Silakan. Ada beberapa pertanyaan. Pak Edian ini guru saya, ini saya sering bertanya kepada beliau. Begini Pak Edian, pasal 273 tadi ayat 2 bahwa kita dapat menghentikan pelayanan gitu Pak ya dengan sebab bla 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 gitu Ya. Nah kalau kita kerja di bengkel ini kan otomatis kalau kita meninggalkan pelayanan ya langsung aja pergi gitu. Nah kalau kita objeknya ini adalah manusia, ini kira-kira perlu diatur SPO-nya atau langkah-langkahnya bagaimana Pak Edian? Itu yang pertama. Yang kedua, dalam hal diduga melakukan tindak pidana,
itu PPNS atau penyidik dari kepolisian harus bersurat kepada Menkes untuk dapat rekomendasi. Bentuk rekomendasi itu adalah berupa kebolehan melakukan penyidikan atau tidak boleh, gitu Pak ya. Nah, pertanyaan saya Pak, kalau rekomendasinya itu pada tahap penyidikan, artinya pada tahap penyelidikan kita ya harus langsung diobok-obok, itu boleh aja Pak ya. Itu yang kedua Pak. Kemudian yang pertanyaan yang ketiga, perlindungan hukum perawat gitu. Nah, kalau saya dalam konteks ini masalah perdata Pak Edian. Jadi Pak Edian menjelaskan bahwa yang mempunyai hak untuk dilindungi itu adalah yang berpraktik secara lege artis gitu ya, sesuai SPO, sesuai standar pelayanan gitu. Nah, dalam hal ada teman perawat kita yang praktek tidak sesuai SPO, tetapi dalam kasusnya perdata, apakah ini tidak ada celah untuk dibantu oleh Fasiankes? Misalnya kita mengambil asas responden superior atau Fisarius Reliability. Saya rasa itu dulu Pak Edian, mohon berkenan untuk memberi penjelasan. Terima kasih. Terima kasih Pak Edi Prayitno. Ada 3 pertanyaan Bapak. Pertanyaan pertama terlebih dahulu, silakan Pak Edian. Ya. Wah, luar biasa ya, Pak Edi Prayitno ini juga seorang perawat yang kebetulan ahli hukum kesehatan. Beliau di Rumah Sakit Kudungga ya Pak ya, di Sangatta, Kutai Timur. Sering kita berkomunikasi ya, sharing pengalaman-pengalaman. Beliau sering menyampaikan permasalahan-permasalahan di pelayanan. Ya, saya sebagai akademisi yang menanggapi dalam konteks normatifnya gitu ya. Yang luar biasa, saya banyak pelajaran juga saya dapatkan dari beliau, dan pada hari ini juga luar biasa pertanyaannya ya. Biasanya beliau ini kalau ngechat WA itu bisa langsung saya jawab, tapi kemarin yang terakhir itu Pak Edi, pertanyaan lewat WA-nya itu belum sempat saya jawab ya. Mudah-mudahan nanti bisa setelah ini saya jawab. Saya lupa itu karena kelamaan ya, waktu itu lupa menjawabnya. Nah ini pertanyaannya berat. Pertanyaan yang cukup berat, ada 3 nih. Pertama tadi terkait dengan pasal 273 ya. Kita berhak untuk menghentikan pelayanan pada saat kita mendapatkan sesuatu yang kita anggap sebagai sesuatu pelecehan tadi ya, perundungan ya, atau kekerasan. Ya tentu saja ini normatifnya kan ya seperti itu saja. Seperti apa nanti penerapannya di lapangan, tentu dibutuhkan peraturan yang lebih teknis. Ya saya berharap sebenarnya di dalam RPP atau ada permennya Pak, bukan sekedar SPO. Jadi paling tidak nanti institusi pelayanan kesehatan itu kan ada rambu-rambunya juga. Jadi tidak serta-merta lah gitu kan kita menghentikannya seperti apa gitu kan. Karena kita dilematik ya. Pada saat yang sama mungkin bisa jadi kekerasan atau perundungan atau pelecehan itu terjadi pada saat kita melakukan satu tindakan yang kita anggap mengancam nyawa seseorang pasien. Nah, kalau kita hentikan tentu ini akan berakibat fatal pada keselamatan nyawanya kan, seperti itu. Nah, ini juga harus dipertimbangkan. Jadi tidak serta-merta begitu ada pasal ini nanti kita kalau gitu kita stop aja. Padahal dengan dihentikannya pelayanan yang kita berikan tadi akan berdampak pada nyawa pasien misalnya. Ini perlu jadi pertimbangan juga. Jangan sampai nanti pada akhirnya kita dipermasalahkan lagi oleh hukum karena dianggap melanggar pasal yang lain, belum undang-undang yang lain. Ya, jadi ini kan kita harus melihat konteksnya itu bukan semata-mata pasal yang ada di dalam undang-undang ini, gitu ya. Karena di dalam KUHP sendiri kan ada pasal lain, ya, yang mengatur kalau kita itu tidak memberikan pertolongan, ya, itu ancaman pidananya juga jelas kan seperti itu. Menghentikan pelayanan itu juga harus karena ini setara. Jadi undang-undang itu kalau dia ada undang-undangnya satu yang dianggap kita bisa berlindung di baliknya, tetapi di undang-undang yang lain ternyata itu bisa kita dituntut, ya tentu saja penyidik itu akan menggunakan undang-undang yang bisa menuntut kita seperti itu, ya. Apalagi ini kan kaitannya dengan tindak pidana misalnya, ya, mengancam nyawa tadi ya, mohon maaf kalau sampai pada akhirnya kita menghentikan tindakan itu membuat pasiennya meninggal. Nah, ini kan menjadi dilematis kita. Tetapi apabila penghentian tindakan itu karena kita mengalami kekerasan, dipukul atau ditempeleng,
yang mengakibatkan pasiennya tidak sampai meninggal dan kita bisa menghentikannya pada saat itu, ya tentu ini bisa kita lakukan. Jadi mungkin nanti pemerintah perlu membuat aturan detailnya, Pak, menurut saya ya, dalam permen atau seperti apa. Dan kalaupun itu tidak ada, ya tentu saja institusi pelayanan kesehatan bisa membuat standarnya ya sepanjang tidak diatur kan oleh peraturan yang lebih tinggi, ya oleh peraturan pemerintah atau peraturan menteri. Jadi sebenarnya sebelum ada ya silahkan aja, Pak, menurut saya dibuat SPO-nya supaya lebih jelas. Karena tadi itu ya permasalahannya itu ada dilema kalau sampai nanti tindakan yang kita hentikan itu mengancam nyawa pasien. Itu yang pertama. Yang kedua tadi, nah ini PPNS ya. Jadi memang sesuatu hal yang baru ya dalam undang-undang ini juga. Bagaimana saya melihat bahwa penyidik pegawai negeri sipil ini diberdayakan. Karena sebelum-sebelumnya itu tidak ada. Ya, dalam undang-undang keperawatan, dalam undang-undang tenaga kesehatan atau kesehatan yang lama itu tidak ada pemberdayaan PNS ini. Kita tahu ya, kalau seorang perawat itu diduga melakukan tindak pidana, ya tentu saja secara psikologis kalau dia diperiksa oleh polisi itu jauh lebih menakutkan dibanding dengan diperiksa oleh temannya sendiri. Dalam arti temannya ini adalah seorang PNS yang bukan polisi kan, tapi dia diberikan kewenangan sebagai penyidik, makanya disebut PPNS, penyidik pegawai negeri sipil. Secara psikologis kita berhadapan dengan PPNS itu jauh lebih ini dibanding dengan menghadapi penyidik yang dari kepolisian. Ya, mental kita itu bisa down dulu ya kalau menghadapi polisi ya, diinvestigasi oleh polisi. Oleh karena itu undang-undang ini luar biasa karena memberdayakan PPNS. Nah tentu saja memang saya tidak terlalu detail membaca bagaimana peran PPNS ini, perannya nanti, tapi yang jelas PPNS itu pilihan, opsi. Dalam undang-undang disebutkan PPNS atau ya penyidik kepolisian. Jadi bisa saja nanti siapa yang duluan ini ya, karena tidak diatur siapa yang harus duluan. Seperti misalnya dalam penanganan kasus majelis ya, majelis dulu yang menangani, nanti ada rekomendasi apa segala macam, baru boleh polisi seperti itu ya. Nah, nanti kalau ada kasus seperti ini, nah apakah ini PPNS dulu yang ini? Nah, ini kaitannya nanti juga belum tahu kita bagaimana korelasinya dengan kerjaan majelis disiplin ya. Majelis disiplin kaitannya dengan PPNS ini saya belum menemukan juga dalam undang-undang ini seperti apa nanti mekanisme kerjanya. Yang jelas ya kalau nanti Bapak sampaikan itu apakah perlu saya belum terlalu ini tadi Pak. Yang maksudnya rekomendasi tadi seperti apa nih? Saya mohon maaf belum ini Pak Edi. Begini Pak Ya. Di dalam rekomendasi itu nanti kan yang terbit adalah boleh atau tidaknya dilakukan penyidikan. Oke, ya. Artinya pada waktu penyelidikan ya langsung aja karena memang begitu Pak ya. Nggak perlu rekomendasi waktu penyelidikan. Ya idealnya kalau menurut saya Pak ya, idealnya kalau kita mengacu pada KUHP yang selama ini ada pun ya seharusnya itu di proses penyelidikan pun sudah masuk PPNS. Ya, idealnya seperti itu. Tapi kalau ya saya belum membaca ini ya mohon maaf. Ya kalau ternyata itu hanya di proses penyidikan ya seharusnya membahayakan malah itu kan nanti. Kalau PPNS baru bisa masuk di proses penyidikan, nanti di penyelidikannya nanti siapa ini yang masuk? Tentu saja penyidik kepolisian yang masuk. Nah ini tentu saja akan membahayakan bagi profesi perawat atau tenaga medis ya. Kalau sampai PPNS tidak boleh masuk di situ ya, di penyelidikan ya. Jadi mungkin teman-teman yang di luar hukum perlu memahami bahwa sebelum proses penyidikan itu ada namanya proses penyelidikan terlebih dahulu untuk menemukan apakah memang betul ini adalah satu tindak pidana. Nah begitu ini sudah diduga ada satu tindak pidana baru naik ke proses penyidikan. Nah proses penyidikan ini dalam rangka untuk menemukan alat bukti ya. Jadi mungkin peserta webinar perlu memahami. Nah ternyata di sini tadi menurut Pak Edi Prayitno di proses penyelidikan itu peran PPNS belum ada direkomendasikan masuk ke situ. Nah, kalau menurut saya pribadi, idealnya sudah masuk di proses penyelidikan pun PPNS sudah masuk. Karena tadi saya katakan psikologisnya teman-teman perawat atau tenaga kesehatan yang lain atau tenaga medis itu menghadapi PPNS itu jauh lebih soft ya dibanding dengan menghadapi penyidik dari kepolisian atau polisi gitu ya. Lebih mentalnya itu down ya. Begitu Pak Edi. Yang ketiga tadi perlindungan hukum. Mohon bisa diulang lagi Pak? Saya tidak terlalu ini tadi yang perlindungan hukum perawat yang perdata tadi ini bagaimana tadi? Mohon maaf. Oh iya baik Pak. Saya ulangi ya. Ya. Jadi kalau misalnya kasus perdata ini Pak, kalau ada
gugatan gitu, ganti rugi. Kalau dalam saya menangkapi perlindungan hukum itu kan termasuk juga bukan hanya advokasi, tetapi barangkali bisa dibantu dari segi dana kalau misalnya ada gugatan gitu Pak. Nah maksud saya kalau tadi dijelaskan bahwa yang kita lindungi itu, yang dilindungi itu adalah yang berpraktek secara legalis. Kemudian kalau ada perawat yang prakteknya itu melanggar SPO, tidak sesuai SPO, kemudian menimbulkan kerugian dan kemudian digugat, apakah ada kemungkinan pasienkes itu masih bisa dapat membantu atau nggak bisa membantu sama sekali karena tidak sesuai dengan SPO? Baik. Jadi ya kita kembali kepada prinsip hukum bahwa sepanjang tidak ada larangan berarti berlaku unsur kebolehan. Ya jadi tadi saya katakan bahwa perlindungan hukum itu didapatkan apabila perawatnya melakukan tindakan sesuai dengan standar. Tapi kalau ternyata dia tidak sesuai standar, dia melakukan kesalahan dan kemudian dituntut, baik terutama ganti rugi ya, perdata ya, apakah bisa dibantu oleh? Boleh saja Pak, nggak ada masalah, kan tidak dilarang intinya. Jadi silahkan, kalau institusi merasa secara moral bisa ini, tentu saja bisa melakukan itu. Apalagi dalam pasal yang lain, ya. Ini konteksnya beda dengan materi yang saya sampaikan ya. Di pasal yang lain kan sudah jelas. Setiap kesalahan yang dilakukan oleh tenaga medis, tenaga kesehatan di rumah sakit, terutama misalnya di fasilitas kesehatan rumah sakit, tentu saja ini tanggung jawab dari rumah sakit ikut serta di situ. Di Undang-Undang Rumah Sakit yang lama kan sudah ada itu pasal itu. Artinya ganti rugi itu bukan menjadi tanggung jawabnya perawat, bukan menjadi tanggung jawabnya dokter, tapi menjadi tanggung jawabnya rumah sakit. Itu di pasal Undang-Undang Rumah Sakit, pasal 46 kan, Undang-Undang Rumah Sakit yang lama. Nah, di undang-undang yang baru ini pun ada ya pengaturan itu, tapi konteksnya kan bukan materi yang saya sampaikan ini. Ya, ini kalau kita bicara materi, kalau saya memberikan materi perlindungan hukum, nah ini akan saya tampilkan pasal-pasalnya. Nah, tapi yang jelas ini ada ya, ada kewajiban hukumnya ada, tentu saja, terutama yang perdata, karena dalam pasal itu menyatakan yang perdata, yang biasa dituntutkan ganti rugi itu perdata. Nah, rumah sakit bertanggung jawab di situ. Ya. Demikian Pak Edi. Oke, terima kasih Pak Edi Ya. atas pencerahannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bu Irma. Silakan, kami akan melanjutkan pertanyaan selanjutnya dari Yusmiati mengenai hak mendapat gaji upah sesuai peraturan perundang-undangan, berhak mendapat gaji sesuai UMK atau bagaimana Pak? Ya. Baik ya, ini dari Yusmiati. Hak mendapatkan gaji upah sesuai peraturan undangan ini berhak mendapatkan gaji. Iya, jelas ya. Perawat itu sebagai pekerja tentu saja dia berhak mendapatkan upah sesuai dengan upah minimum. Nah ya, sekarang kita ada nomenklatur baru namanya struktur upah ya, struktur upah, susunan upah, struktur upah itu, atau yang kalau kita sebut tuh, mohon maaf ini istilah susu ya itu ya, struktur upah, susunan upah ya. Itu kalau kita berbicara konteksnya, kalau saya berbicara konteksnya perlindungan hukum bagi perawat sebagai pekerja ya, terkait dengan perlindungan upahnya apa segala macam. Ya, jadi memang kalau ditanya apakah berhak mendapatkan gaji, iya jelas ya. Nah, selama ini faktanya enggak begitu Pak. Ya, itu masalahnya. Ini kasus yang sudah kita alami sudah sejak lama. Bagaimana teman-teman di rumah sakit, di pasienkes, mungkin di klinik juga atau dimanapun ya, itu mendapatkan gaji tidak sesuai dengan upah minimum. Upah minimum provinsi, upah minimum kabupaten kota. Ya, tentu saja ini harusnya dijadikan acuan ya. Jadi sekali lagi memang ini menjadi masalah kita bagaimana organisasi profesi ya, menjadi tugas OP ini PPNI. Jadi kalau PPNI membuat standar upah itu nggak benar juga, karena bukan tugasnya dia yang membuat standar upah. Karena standar upah ini sudah dibuat oleh negara, oleh pemerintah ke provinsi, pemerintah kabupaten. Nah, tugasnya PPNI itu nanti mengadvokasi, mengawal apakah teman-teman perawat di pelayanan ini sudah mendapatkan upah sesuai upah minimum. Itu yang harus diperjuangkan, jangan yang lain dulu. Jangan memperjuangkan
bikin aturan upah perawat minimal sekian, itu nggak bakalan ini ya, nggak bakal reken lah sama rumah sakit. Lah upah minimum kabupaten kota saja diabaikan oleh rumah sakit. Upah minimum provinsi saja yang ditandatangani gubernur diabaikan oleh rumah sakit. Apalagi upah yang dibuat oleh PPNI, tentu akan jauh lebih tidak memiliki kekuatan. Nah, oleh karena itu tugas PPNI harusnya mengawal. Ya, coba dipetakan di Kalimantan Timur ini, Samarinda ini misalnya, daerah mana, institusi rumah sakit mana saja yang mempekerjakan perawat membayar gaji di bawah upah minimum, itu dipetakan. Kita mau lihat nih, ya, lakukan pemetaan itu, baru kita lakukan advokasi, ya, karena memang ini harus ada kerjasama tentu dengan dinas tenaga kerja, dan langkah lebih bagus lagi ya kalau di Samarinda ini ada organisasi yang namanya Serikat Pekerja. Karena Serikat Pekerja Kesehatan Keperawatan itu jauh lebih ditakuti oleh rumah sakit dibanding organisasi profesi. Ya, karena mereka secara hukum memiliki kekuatan untuk mengawal itu. Tapi PPNI tetap boleh. Ya, karena dulu waktu saya jadi ketua PPNI pernah mengawal itu. Ya. Cuma saya tidak bisa lanjutkan karena saya hanya 1 periode. Ya, di periode berikutnya saya tidak bisa lanjutkan. Ya, jadi itu yang jawabannya itu ya. Jadi selayaknya harus mendapatkan upah minimum sesuai dengan yang sudah ditetapkan oleh gubernur atau wali kota atau bupati ya. Tinggal OP apakah mengawalnya atau tidak, sehingga nanti kesejahteraan perawat di rumah sakit itu benar-benar terpenuhi ya. Jangan diabaikan. Oke, gitu ya untuk Yusmiati. Berikutnya ada lagi? Iya, terima kasih Pak. Itu tadi kode ya Pak untuk Nurse Jimmy. Ya, ya. Mohon mengawal. Iya. Pertanyaan selanjutnya dari Ibu Titik mengenai hak cuti. Disebutkan ada hak cuti haid bagi perawat perempuan. Nah, selama ini kami tidak tahu kalau ada hak tersebut, Pak. Bagaimana untuk mendapatkan hak tersebut sedangkan dari rumah sakit tidak tercantum? Ya, ya, ya. Ya, ini saya setiap kali saya memberikan kuliah, entah ya kalau saya ya kesempatan saya memberi kuliah, ada materi memang yang terkait dengan hak dan kewajiban perawat. Salah satu materi yang saya sampaikan itu atau yang dia tadi ya, hak perawat sebagai pekerja. Salah satunya mendapatkan cuti haid. Bahkan karena dulu saya pernah mengajar di beberapa program khusus ya, mahasiswa program khusus itu mereka kaget. Saya pernah mengajar di Rumah Sakit Pertamina Balikpapan, beberapa angkatan, di Rumah Sakit Restu Ibu Balikpapan, ya, yang notabene itu rumah sakit swasta ya, mereka kaget. Loh, memangnya ada Pak hak cuti haid? Nah, inilah makanya saya harus sampaikan. Ini saya lagi ini tugasnya siapa ini menyampaikan? Tentu saja rumah sakit nggak akan mau dong menyampaikan hak-hak perawatnya, ya nanti malah banyak yang nuntut gitu kan ini ya. Nah, tentu saja di rumah sakit itu kan ada organisasi profesi komisariat. Nah, sekali lagi ini adalah tugas PPNI komisariat untuk mengadvokasi hak-hak, bukan hanya hak tadi upah, tapi juga hak cuti tadi kalau tidak didapatkan. Itu harus di warning dong rumah sakitnya. Ya, karena rumah sakit itu kadang-kadang pura-pura nggak tahu aja. Karena sepanjang perawatnya tidak nuntut, ya diam-diam aja dia. Ya, nuntut aja kita dicuekin, apalagi nggak nuntut gitu ya. Nah, jadi ya ini tadi hak itu adalah segala sesuatu yang bisa kita tuntut, bisa juga enggak. Nah, kalau kita mau nuntutnya tentu ada dasarnya, pasal-pasalnya sudah jelas ya, regulasinya sudah jelas, normatifnya ada, tinggal itu dikawal. Ya tentu saja nanti kalau saudara merasa nggak penting Pak, saya haid biasa aja, yang penting saya kerja aja lah, nanti kalau nggak masuk mungkin ada masalah apa misalnya itu kan, ya silahkan saja, itu namanya hak, boleh diambil boleh enggak. Tapi sekali lagi, nah, ketidaktahuan perawat ini di lapangan terkait dengan hak dan kewajibannya ini tentu saja itu menyedihkan ya. Jadi memang sekali lagi menurut saya tidak ada organisasi yang bisa mengadvokasi itu selain OP ya, organisasi profesi ya, kecuali ada Serikat Pekerja Keperawatan nanti ya yang akan datang, mungkin bisa jadi akan ada ya Serikat Pekerja Keperawatan atau Serikat Pekerja Kesehatan yang di dalamnya itu juga teman-teman perawat, teman-teman dokter mungkin ada di situ ya. Mereka bisa mendapat tugas untuk mengawal, mengadvokasi hak-hak perawat sebagai pekerja ya. Nah, belum lagi kita berkaitan nanti hak perawat sebagai ASN. Nah, ini siapa lagi nih yang memperjuangkan kan, kita lihat lagi mungkin nanti perawatnya tidak mendapatkan apa ya dalam konteks kapasitasnya sebagai aparatur sipil negara. Ya, jadi itu ya, jadi apa? Ya, saya sedih juga kalau sampai teman-teman perawat banyak yang tidak sampai tahu tentang hak itu. Dan saya setiap ngajar saya selalu sampaikan, begitu. Kita harapkan ada melalui pertemuan ini telah disosialisasikan kembali
kepada seluruh peserta webinar untuk mengetahui bahwa kita memiliki hak haid, Ya. khususnya untuk perempuan. Kayaknya perlu webinar lagi khusus itu. Khusus untuk Siti haid. Bukan, khusus untuk perlindungan hukum perawat misalnya terkait dengan sebagai pekerja tadi gitu. Iya. Selain Siti haid. Ya, ya, ya. Betul sekali. Kita harapkan nanti akan ada pertemuan selanjutnya. Ya. Iya, kita masih ada waktu sekitar 30 menit. Kita akan membacakan kembali karena belum ada yang mengajukan diri nih untuk bertanya langsung ke Pak Ediar. Kita akan membacakan pertanyaan yang ada di kolom chat. Ya, ya. Ibu Nelly Novianti. Izin bertanya Pak, menyambung pertanyaan sebelumnya. Apabila kita menghentikan pelayanan dikarenakan sesuatu dan lain hal, sedangkan perjanjian dengan pasien sifatnya adalah inspanning verbintenis, tidak menjanjikan hasil. Apakah kita aman secara hukum bila menghentikan proses layanan? Terima kasih. Menarik nih Pak, ada istilah inspanning verbintenis. Ya. Saya baca di Google, itu merupakan kesepakatan atau persetujuan untuk melakukan upaya maksimal dalam melaksanakan apa yang telah disepakati. Itu kata beliau tuh Pak. Silakan Pak dilanjutkan. Ya, baik ya. Jadi inspanning verbintenis ini sebuah istilah yang sering saya ucapkan kalau saya mengajar ya. Jadi memang kita di kesehatan itu tidak boleh menjanjikan, secara umum tidak boleh menjanjikan hasil ya. Jadi semua itu perjanjian upaya ya, inspanning verbintenis, bukan resultat verbintenis. Resultat verbintenis itu hasil ya. Kita menjanjikan pokoknya kalau saya kasih obat ini Ibu ya, Ibu pasti sembuh. Nah, itu hasil itu. Nggak boleh ya. Kita berusaha. Ya, dokter juga demikian, melakukan operasi, tindakan itu berarti ini upaya saja Pak. Kalau ternyata nanti pas dioperasi meninggal, jangan salahkan kami. Kami hanya berusaha. Tapi kalau kita menjanjikan hasil, nah dia dioperasi meninggal, kita bisa dituntut itu karena kita menjanjikan hasil. Tetapi apakah semuanya pelayanan kesehatan itu harus inspanning verbintenis upaya? Tidak juga. Ada juga yang menjanjikan hasil. Misalnya ya, dokter spesialis mata misalnya, orang yang berperiksa mata. Ya, begitu diperiksa, wah ini minus berapa, dia harus menjanjikan mendapatkan kacamata yang sesuai. Nah, jadi kalau dia meresepkan kacamata yang tidak sesuai dengan mata pasien, itu berarti dia salah ya. Karena itu dia harus meresepkan kacamata yang sesuai dengan kebutuhan pasien. Itu hasil itu, bukan upaya. Nggak boleh kita, Bu, Pak, saya coba resepkan kacamata yang sesuai ya, tapi nanti setelah Bapak pakai ternyata mata Bapak malah nggak enak, jangan salahkan saya. Nah, berarti kita nggak boleh begitu kan ya. Jadi harus menjanjikan kacamata yang cocok sesuai dengan kondisi mata pasien. Demikian dokter spesialis bedah plastik misalnya, ya nggak boleh dia menjanjikan upaya, Bu, saya upayakan ini nanti saya operasi supaya hidungnya mancung lagi atau dagunya menjadi lebih panjang gitu ya. Tapi saya upayakan kalau ternyata nanti setelah saya operasi ternyata dagunya malah bengkok, bukan tanggung jawab saya. Nggak akan ada yang mau tuh datang ke dokter spesialis bedah plastik itu kan, karena dia harus menjanjikan hasil. Kalau dia ingin membuat orang cantik, ya harus hasilnya cantik, jangan sampai nanti malah tambah jelek gitu ya. Nah, jadi memang demikian. Di apoteker juga begitu, nggak boleh dia memberikan obat yang tidak sesuai dengan resep. Ya, jadi harus sesuai dengan resep, jangan sampai salah keluar dari substansi kandungan obat yang ada di resep. Ya. Itu hasil. Jadi tidak semua juga memang yang inspanning atau upaya. Nah, tetapi sekali lagi konteks yang ditanyakan ini ya kita menghentikan pelayanan itu beda konteksnya dengan kita melaksanakan kegiatan, melaksanakan tindakan keperawatan. Ya kita idealnya melaksanakan tindakan itu ya sampai selesai. Ya misalnya kita memandikan pasien, ya dari awal sampai selesai harus kita mandikan. Tidak boleh kita hentikan di tengah-tengah, gitu kan? Belum selesai membersihkan bokongnya, ya kita sudah berhenti. Berarti itu tidak tuntas. Berarti kita one prestasi. Dalam bahasa hukum ada istilahnya one prestasi. Kita melakukan sesuatu tidak tuntas, ya belum selesai. Ya beda dengan menghentikan pelayanan tadi karena kita dipukul pasien, ya tentu saja kita kan harus menghindar ya. Sehingga kegiatan memandikan ini kita hentikan karena kita tiba-tiba dipukul pasien atau dilakukan tindakan yang tadi ya kekerasan atau ternyata tadi pelecehan atau segala macam sambil memandikan tapi keluarga pasien malah nyolek, mohon maaf pantatnya apa gitu ya. Nah ini tentu kita stop, berhenti, boleh gitu ya. Tapi konteksnya tadi beda ya dengan yang ditanyakan. Kalau tidak ada kekerasan, tidak ada bullying, tidak ada apa tadi kekerasan, bullying, apalagi satu yang tadi mohon maaf. Nah kalau tidak ada itu ya kita wajib melakukan secara tuntas, ya, secara tuntas. Nah, apapun hasilnya tadi, ya kita tidak, sekali lagi, apapun tindakan kita lakukan, masang infus, memberikan injeksi, harus tuntas dari awal sampai akhir sampai selesai.
ternyata nanti setelah disuntik, setelah dipasang infus, setelah pasang kateter, setelah lakukan tindakan, ternyata pasiennya nggak sembuh juga. Nah, itu yang kita maksud dengan in spanning preventionis. Apa yang kita lakukan itu adalah upaya untuk menyembuhkan, bukan untuk menghasilkan suatu kesembuhan yang pasti. Ya, jadi kuncinya di situ ya. Jadi beda konteksnya, jadi mohon maaf sekali lagi pertanyaannya ini. Jadi kalau kita menghentikan pelayanan karena sesuatu yang lain ini karena apa ya kan? Kalau tadi karena kekerasan, ya tadi kita secara hukum dilindungi. Tapi kalau karena yang lain, kita tidak tahu yang lain ini karena apa kan? Ya, di luar konteks itu tidak ada pengaturannya. Tanggung jawab kita adalah melakukannya sampai tuntas, sampai selesai. Jangan sampai dipending gitu ya. Nah, kalau ternyata hasilnya tidak memuaskan, tidak sesuai dengan harapan, itulah yang disebut dengan in spanning preventionis. Upaya saja, bukan hasil. Ya, begitu ya, Nelly Nopianti. Spanning preventionis. Siapa tahu nanti Mbak Nelly mau menambahkan kira-kira kasus apa yang terjadi. Ya, mungkin bisa secara langsung kali. Saya lebih senang itu kalau langsung ya, jadi saya bisa menangkap ininya. Karena ada Pak. Ya, silakan Mbak, pertanyaan langsung. Silakan Mbak Nelly Nopianti. Iya, Ibu. Masih hadir? Ya, silakan menyampaikan langsung pertanyaan lanjutan kepada Pediar. Silakan. Ya, mohon izin Ibu karena kebetulan ini saya mahasiswa S2 Hukum Kesehatan Ibu, dan saya sangat apresiasi sekali dengan hari ini, webinar hari ini. Kalau untuk kasus sih kita berharap itu tidak akan terjadi Bu, cuman ya untuk mengantisipasi aja kalau misalnya ada sesuatu seperti itu, apakah ada kita dilindungi atau justru kita itu malah aman Bu itu secara hukum. Demikian. Maksudnya menghentikannya tadi? Pediar langsung ditanggapi. Izin Bapak, kalau yang tadi Pak, saya menyambung dari yang Pertanyaan Pak Edi Prayitno sepertinya. Nggih, sebelumnya Ibu kalau misal Menghentikan pelayanan. nggih seperti itu. Memang darah hukum. Ya. Ya, izin Ibu, berarti kalau kita harus menghentikan pelayanan, tapi tadi dari Pak Ediar menyampaikan jika ada terjadi seperti bullying, kekerasan, seperti itu. Iya, berarti maksudnya Ibu Nelly, apakah jika di luar ada kejadian kekerasan atau bullying, apakah kita aman jika harus menghentikan pelayanan? Ya, ya. Mungkin Ya, saya bisa menangkap sudah. Ya. ada penjelasan di luar kekerasan dan bullying, kira apa yang bisa terjadi? Iya, silakan. Halo, Pediar? Ya, halo. Masih tersambung? Ya. Iya, silakan Pediar. Ya, jadi di luar itu tadi ya, di luar pasal yang tadi sudah jelas dalam undang-undang itu, kalau kita menghentikan tanpa alasan yang jelas ya, ini mohon maaf ya, tanpa alasan yang jelas, karena di sini kan tidak disebutkan karena apanya ya, tanpa alasan yang jelas, tentu kita akan dianggap sebagai one prestasi, karena kita menghentikan tindakan yang seharusnya kita tuntaskan. Dan tentu saja kan pasien akan komplain dong, kenapa kita tidak selesaikan. Bayangkan saja, belum selesai mandikan, berhenti mandikan misalnya kan, di stop separuh jalan gitu kan, atau belum selesai melakukan tindakan kateter. Nah, bayangkan saja kalau nggak tuntas kan apa yang terjadi kan begitu. Tentu akan dirugikan pasiennya kan, dan dia bisa menuntut ganti rugi gitu. Tapi tadi dalam konteks tadi kita dilakukan kekerasan karena kita, nah tentu kita dilindungi oleh hukum. Tapi kalau tidak ada alasan itu tadi, tentu saja pasien kan rugi kalau itu dihentikan. Ya apalagi sampai dia meninggal kan. Kita menghentikannya sampai dia meninggal, dilakukan kekerasan saja, ini tadi masih kontroversi ini kan, apakah bisa dilindungi atau tidak. Nah apalagi kalau itu tidak ada indikasi kekerasan, tidak ada indikasi pelecehan ya. Kita menghentikan, tentu saja ini merugikan pasien karena pasien sudah membayar gitu ya. Kalau rumah sakit swasta dia membayar sesuai tindakan, memandikan berapa bayarnya, masang infus sekali berapa, nah, itu kan dia tapi tidak tuntas, itu one prestasi. Nah one prestasi ini kan berarti masalah perdata dan pasien bisa menuntut ganti rugi, karena dia pasti dirugikan ya. Jadi memang kita harus ada alasan yang jelas kenapa kita menghentikan ya.
tapi menghentikan, mohon maaf, ini saya tambahkan lagi, menghentikan pelayanan, ya, menghentikan pelayanan atas permintaan pasien, ya. Nah, ini boleh, ya. Jadi kalau pasiennya yang minta, boleh, ya. Ini kita sebut kalau dalam bahasa ininya ya berarti kalau sampai itu nanti mengancam nyawa pasien, pasiennya meninggal, berarti dia melakukan euthanasia pasif, ya. Ini beda lagi konteksnya, ya. Jadi kalau kita menghentikan itu karena pasien yang minta, ya karena kita sudah terikat dengan doktrin tidak boleh memaksakan, karena otonomi pasien, dia boleh menolak tindakan, itu sudah jelas, ya. Hak pasien itu menolak tindakan, dan kita tidak boleh memaksakan suatu tindakan apapun, termasuk operasi yang bahkan mengancam nyawa sekalipun, itu otonomi pasien. Itu sudah jelas dalam kode etik, menghargai otonomi pasien, dalam hukum pun demikian, ya. Jadi kalau pasien yang meminta, lain lagi ceritanya, ya, boleh gitu, ya, kita dilindungi secara hukum meskipun sampai akhirnya pasien meninggal. Yang penting ada bukti bahwa pasien memang meminta itu dihentikan, ya. Tetapi mungkin secara moral kita mungkin ada dilema, ya, dilema moralnya, dilema etiknya nanti di situ. Mencabut infus, mencabut oksigen akan membuat pasien meninggal, tapi pasien yang minta karena dia mau tidak mau menderita lebih lama misalnya, itu kaitan nanti dengan dilema etik, lain lagi pembahasannya. Tapi secara hukum itu boleh, ya, karena tadi doktrinnya pasien boleh menolak tindakan apapun, karena itu otonomi dia, tubuh dia berhak menolak. Ya, kecuali dalam kondisi darurat, pasiennya tidak sadarkan diri, itu dia kita boleh melakukan apa saja, ya, tidak diperlukan informed consent atau persetujuan apa segala macam. Jadi begitu Bu Neri Novianti, ya, luar biasa, sudah melanjutkan lagi S2 Hukum Kesehatan, ya. Wah, luar biasa, mantap. Ya, kami ucapkan selamat menempuh pendidikan, semoga sukses Bu Neri. Apakah ada yang mau ditambahkan Bu Neri Novianti? Apakah cukup? Sudah Ibu, cukup Ibu. Terima kasih Pak Edi. Ya. Terus. Amin. Jadi intinya adalah pasien memiliki hak untuk menerima pelayanan dan juga menghentikan pelayanan. Ya. Seperti itu. Ya, tapi tentunya kita harus tuntas dalam melaksanakan pelayanan kita terhadap pasien. Luar biasa. Silakan, saya akan membuka lagi kolom pertanyaan. Sementara ini belum ada yang menuliskan pertanyaan di kolom chat. Saya akan mempersilakan kepada teman-teman yang ingin menanyakan secara langsung kepada PEDIAR terkait hak dan kewajiban perawat dihubungkan dengan Undang-Undang Kesehatan tahun 2023 yang baru saja disahkan ini Pak, tanggal ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo pada tanggal 8 Agustus 2023. Menarik tadi kita kembali ke pemaparan dari Pak Jimmy, Nurse Jimmy, sebelumnya mengatakan bahwa saat ini sedang dilaksanakan pengajuan proses judicial review untuk menambahkan atau ada pasal-pasal atau ayat yang tidak sesuai. Ada tanggapan dari PEDI hal ini? Silakan Pak. Ya, luar biasa, ya. Saya menghargai, mengapresiasi apa yang dilakukan oleh organisasi profesi, ya, karena memang itu amanat dari Rapimnas, ya, bahwa jadi Rapimnas di Maluku itu dilakukan sebelum undang-undang ini disahkan, ya. Jadi sebelum undang-undang ini disahkan, itu ada Rapimnas di Maluku yang salah satunya kalau nanti disahkan, ya. Jadi itu bahasanya kalau nanti undang-undang disahkan, maka salah satu langkah hukum yang dilakukan oleh OP PPNI bersama 5 OP yang lain itu akan melakukan judicial review, ya. Nah, tentu saja ini kita hargai, ya, karena memang undang-undang ini kan menurut perspektif OP ini merugikan OP. Mohon maaf, ini merugikan OP, bukan merugikan perawat. Ya, jadi bedakan, ya. Pasal-pasal yang ada di dalam undang-undang ini dalam pencermatan kami, ya, itu tidak ada yang merugikan sebenarnya, ya, tidak ada yang merugikan. Dan kebetulan saya berpengalaman melakukan judicial review tahun 2010, ya, 2009-2010. Mungkin Pak Misran kayaknya tadi ada hadir, saya lihat, ya, Pak Misran itu. Bersama Pak Misran kami sudah pernah punya pengalaman melakukan judicial review, dan memang paling penting pada saat kasus judicial review ini adalah diterima tidaknya gugatan kita itu, kita harus memiliki legal standing dulu. Itu yang pertama, legal standingnya harus jelas, posisi kita ini sebagai apa, apakah kita dirugikan atau tidak, gitu, ya. Kemudian yang kedua, ada tidak pasal di dalam undang-undang ini yang bertentangan dengan konstitusi kita, karena ini MK-nya Mahkamah Konstitusi. Jadi undang-undang itu pasalnya diuji dengan undang konstitusi. Jadi kita harus bisa menunjukkan pasal mana yang memang dianggap merugikan perawat, ya, yang nanti melakukan gugatan itu, ya, pasal yang mana. Ya, tentu saja
kita dalam kesaksian nanti di persidangan akan membuat saksian, saya sudah dirugikan, faktanya saya dirugikan, Pak. Kalau tidak ada itu, bukti-bukti itu nggak bisa diterima itu. Jadi kerugian-kerugian yang kita alami itu harus ada faktanya, nggak boleh baru ceritanya saja, nggak bisa. Ya, jadi semua harus jelas, ada faktanya, kita tampilkan di persidangan, karena persidangan MK itu berapa kali ya, nanti persidangan pemeriksaan pendahuluan dulu, berkas gugatan kita dicek, dilihat, nah disuruh perbaiki, nanti perbaikan lagi, sidang lagi kita, kemudian nanti sidangnya kedua kita menghadirkan saksi-saksi ahli, ya, keterangan pihak-pihak terkait, sampai pada akhirnya nanti sidang kelima itu adalah sidang pembacaan putusan, ya. Nah, ini pengalaman kita kemarin judicial review Undang-Undang Kesehatan ya tahun 2009 itu yang terkait dengan kasus Pak Misran, itu alhamdulillah berhasil karena memang kita bisa menunjukkan legal standing, ya, ada perawat Pak Misran yang dirugikan dalam hal ini dengan pasal yang ada di undang-undang itu, dan faktanya ada Pak Misran itu masuk penjara. Nah, itu fakta, ya, ada perawat yang masuk penjara gara-gara pasal ini gitu loh. Nah, jadi itu fakta yang harus nanti dimunculkan di persidangan MK. Nah, kalau ini belum ada, sulit bagi hakim MK untuk mengatakan bahwa undang-undang ini inkonstitusional atau pasalnya ini dianggap bertentangan dengan konstitusi karena belum terjadi. Misalnya, kalau kita kemarin mau melakukan judicial review undang-undang rumah sakit, karena undang-undang rumah sakit, undang-undang nomor 44 tahun 2009 itu menyatakan bahwa yang boleh jadi direktur rumah sakit itu hanya tenaga medis, perawat nggak boleh. Nah, dengan adanya undang-undang itu, banyak perawat yang tadinya direktur itu harus melepaskan jabatannya. Nah, itu faktanya sudah ada itu. Ada yang dirugikan itu. Ya, ada perawat yang tadinya direktur rumah sakit harus melepaskan jabatannya karena undang-undang rumah sakit mengharuskan direktur itu harus dokter, tenaga medis. Nah, kalau kita menggugat undang-undang rumah sakit ini ke MK, tentu kita bisa dikabulkan karena hak kita diatur oleh konstitusi. Ya, semua orang itu berhak untuk duduk di pemerintahan, apapun backgroundnya. Ya, presiden aja bisa kok perawat gitu ya. Ya, gitu, termasuk direktur rumah sakit. Tapi undang-undang ini membatasi hanya dokter. Nah, itu kalau kita gugat ke MK dengan fakta tadi yang kita ajukan, misalnya banyak perawat yang akhirnya melepaskan jabatan, itu saya yakin itu akan dikabulkan oleh MK. Dan pada akhirnya kita walaupun tidak melakukan itu, akhirnya undang-undang rumah sakit kan dicabut juga. Dan undang-undang kesehatan ini mengakomodir apa yang kita inginkan, bahwa direktur rumah sakit itu boleh dokter, tenaga medis, boleh tenaga kesehatan, perawat yang memiliki background atau pengetahuan di bidang administrasi rumah sakit. Nah, berarti kita nggak perlu capek-capek di judicial review. Karena ternyata di Undang-Undang Kesehatan yang baru ini hak konstitusional kita sebagai perawat itu sudah diakomodir. Jadi nggak perlu kita judicial review lagi sudah. Ya, karena kita boleh jadi direktur. Buktinya kemarin ada di daerah mana itu, Manado atau tidak salah ya, ada perawat yang menjadi direktur rumah sakit. Nah, begitu. Jadi sekali lagi saya menghargai apresiasi teman-teman yang melakukan judicial review. Tapi sekali lagi saya ingin katakan bahwa kuncinya itu ya, harus kita bisa tunjukkan legal standing. Yang kedua, tunjukkan pasal mana yang memang betul-betul bertentangan dengan konstitusi kita, dan itu harus ada faktanya. Yang dirugikan itu faktanya apa, sehingga dia tidak bisa melakukan apa. Nah, itu saja tanggapan dari saya, Mbak Bu Irma. Ya, terima kasih Pedia. Teman-teman, kembali berikan tepuk tangan virtual untuk Nurse Ediar Miharja, Eskep MHKes, yang membuat kita semua tercerahkan selama 60 menit ini. Tapi karena waktu jualan yang kita harus menghentikan pembahasan mengenai hak dan kewajiban ini, semoga akan ada pertemuan lanjutan yang lebih detail lagi mengenai hak-hak dan kewajiban perawat. Terima kasih. Ya, Terima kasih. Terima kasih banyak.